Isu sensitif kembali mengguncang dunia hiburan tanah air setelah Pandji Pragiwaksono resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Pemuda Toraja. Laporan tersebut dilayangkan buntut dari materi stand up komedi milik Pandji yang dianggap menyinggung adat Toraja. Pandji menyinggung prosesi pemakaman adat Rambu Solo dengan nada yang dinilai melecehkan. Candaan itu memicu reaksi keras publik karena dinilai merendahkan martabat masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan spiritualitas leluhur mereka. Aliansi Pemuda Toraja menilai tindakan Pandji bukan hanya menyinggung, tapi juga menyinggung persepsi menyesatkan tentang tradisi mereka. Mereka menegaskan atas dasar itu laporan resmi pun dilayangkan dengan desakan agar kepolisian menindak tegas dugaan penghinaan budaya tersebut. Bagi masyarakat Toraja, candaan ini bukan sekadar humor, tapi bentuk pelanggaran terhadap kehormatan adat yang mereka jaga turun-temurun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian sudah lihat nggak guys, omongan Pandji ini membuat orang Toraja sangat marah. Ngarang kan guys, belum ada itu orang Toraja yang jatuh miskin, yang pergi menjadi pemulung, tidur di kolong jembatan, tidur di jalanan. Belum ada orang Toraja yang jatuh miskin, ya kan? Nggak ada orang Toraja tidur di kolong jembatan. Nggak ada orang Toraja yang habis pesta pergi jadi pemulung, jadi pengemis di jalanan. Tidak ada. Seumur hidup saya nggak pernah melihat orang Toraja mengemis di jalan hanya karena masalah adat. Saya juga nggak pernah melihat orang Toraja sampai jatuh miskin hanya karena adat. Tetapi baru kali ini saya melihat seorang Pandji membahas Toraja yang katanya acara adatnya itu bisa membuat miskin, jatuh miskin katanya. Dan bahkan mayat itu ditaruh begitu saja. Padahal di Toraja itu mayat itu kami taruh di rumah itu beranggapan itu bahwa mayatnya itu masih hidup, bukan meninggal. Tetapi kami selalu di Toraja itu kami bilangnya tomakula, yang artinya orang sakit. Menurut Bro Pandji, katanya di Toraja itu untuk memakamkan jenazah itu biayanya mahal banget. Dan akhirnya ada orang Toraja yang tidak punya uang, tidak punya duit. Jenazah kerabatnya itu dia taruh saja di depan, di ruang tamu begitu, di depan TV. Kau itu Bro Pandji, kau tuh kayak ayam jantan saya itu di belakang rumah, asal berkokok. Ya, kadang belum waktunya pagi sudah berkokok, kadang siang hari berkokok. Kamu seperti begitu, asal berkokok saja. Tuh, saya kasih tahu ya, yang saya pahami itu di Toraja, justru yang menyimpan jenazah kerabat keluarganya itu orang-orang berada bro, orang-orang kaya. Kenapa dia simpan jenazahnya? Karena dia kepengen membuat acara yang besar, memberikan penghormatan terakhir kepada kerabatnya atau keluarganya yang meninggal itu, sehingga itu disimpan ya, disimpan dulu. Kalau saya tidak salah namanya tomakula ya istilahnya, mohon maaf kalau salah. Disimpan, tujuannya disimpan apa? Supaya kerabat keluarga ini semua ini bisa mengumpulkan uang untuk membuat acara yang besar gitu. Jadi yang menyimpan jenazahnya itu bukan orang tidak berada, rata-rata itu mereka orang-orang berada ya. Justru macam-macam kayak kami ini yang tidak begitu berada, kalau ada keluarganya kami yang meninggal ya paling lama seminggu kita semayamkan, terus kita tunggu keluarga yang dari jauh datang, sudah setelah itu kita melakukan pengumpulan seperti itu ya. Sampai di sini Bro Pandji paham? Semoga ke depan tidak asal berkokok seperti ayam jantan saya yang di belakang itu. Itu ayam saya di belakang itu kadang belum pagi, belum waktunya berkokok, siang kokok, maksudnya asal berkokok, dia tidak berkokok di waktu yang tepat. Mantap. Pandji Pragiwaksono ini belakangan lagi rame videonya. Kalau nggak salah itu videonya tahun 2012. Itu pun di stand up comedy, istilahnya sifatnya privat ya. Jadi memang materi stand up comedy itu ada yang namanya materi pinggir jurang. Bahkan mungkin ya udah deket jurang lah itu.
Nah ini materi kan memang biasanya itu di privasi, tapi entah mengapa di tahun 2025 ini itu bisa terbongkar. Maksudnya istrinya terblow up. Sebenarnya banyak sih yang terblow up, tapi untuk yang isu konten apa ini tentang Toraja, dan akhirnya ini apa benar beritanya ada yang melaporkan, itu dilaporkan. Ini kalau pendapat saya ini kan materi stand up comedy. Di stand up comedy itu jangankan bilang bahas tentang kayak kebudayaan, itu bahkan agama, Tuhan dan lain sebagainya itu dibahas. Presiden, orang penting, tokoh politik itu dibahas. Tapi sekali lagi sifatnya itu privasi, dan ya itu kan tidak disiarkan di televisi. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu kalau misalkan mau dikena undang-undang ITE, ya harusnya yang orang yang mempublikasikan itu kan sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak terekspos konsumsinya publik. Istilahnya ini kayak orang lagi ceramah, dia lagi ceramah kepada jemaahnya, tapi ada mungkin jemaah yang mungkin senang memvideokan ya, padahal ini kan konsumsi untuk orang dalam situ, apapun isinya ya. Nah, jadi saya pikir kayak begitu. Jadi kita ini kurang bijaksana juga. Jadi kalau apa-apa sedikit-sedikit dilaporkan, wah nggak ada lagi stand up comedy. Istilahnya stand up comedy yang pinggir jurang lah. Kan menurut saya di Amerika juga biasa aja tuh orang stand up comedy, karena dia kan di situ konteksnya menghibur, dan dia tidak sedang lagi istilahnya pergi kampanye. Ini kan tidak berhubungan dengan politik. Jadi saya pikir kalau menurut saya bukan kita istilahnya mau merendahkan atau mengecilkan satu adat budaya, tapi sebenarnya bisa saja adat budaya siapapun itu, suku manapun itu bisa saja menjadi kontennya beliau ini. Tapi menurut saya ini konteksnya pada ini orang dia lagi membuat untuk menghibur orang. Jadi dan ini juga sifatnya privasi. Adapun yang memblow up keluar itu menurut saya. Dan lucunya kenapa sekarang baru dia rame lagi. Ini kan kalau nggak salah ini videonya 2012, di situ panjangnya juga masih badannya agak kurusan ya. Kalau nggak salah ini sudah 13 tahun. Kalau mau dipermasalahkan harusnya sebelum dulu. Kenapa baru sekarang? Oke, terima kasih. Kalau kalian kepingin tahu bagaimana cara orang memframing, mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara mengungkit sesuatu yang diucapkan oleh seseorang di masa lalu yang pada saat itu bukan merupakan sebuah problem atau sebuah masalah, tapi di zaman sekarang oleh oknum-oknum tertentu bisa saja hal tersebut dipersoalkan kembali. Nah, kalian bisa contoh kejadian yang dialami oleh Panji Pragiwaksono baru-baru ini. Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia mengecam Panji atas materi stand up komedinya beberapa tahun lalu. Sangat aneh dan sangat lucu. Karena apa? Pertama, kejadian ini sudah terjadi beberapa tahun lalu, tepatnya di 2013, yang berarti sudah 10 tahun lebih. Dan pada saat itu, kejadian ini bukan merupakan sebuah masalah. Dan pada saat sekarang, oleh oknum-oknum ini yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat Toraja, kembali dipersoalkan. Ini kan lucu, gitu. Dan aneh. Yang kedua, Panji mengucapkan ini dalam konteks stand up komedi. Yang kita tahu bersama bahwa dalam komedi tidak ada niat untuk menyinggung orang lain atau menyinggung seseorang. Satu-satunya niat dalam komedi adalah membuat orang ketawa. Dan ucapan ini jelas terbukti berhasil membuat orang ketawa pada saat itu. Dan anehnya, oleh oknum-oknum ini bisa saja menyebabkan ketersinggungan. Kan lucu. Yang kalau memang ucapan ini mau dipersoalkan dan membuat mereka tersinggung, harusnya mereka tersinggung pada saat itu dong. Karena ucapan yang dikeluarkan oleh Panji Pragiwaksono hanya relatable pada saat itu. Pada saat sekarang sudah tidak relatable. Karena kejadian yang diucapkan oleh Panji Pragiwaksono selain dalam konteks komedi, ya jelas kejadiannya sudah terjadi sebelum 2013. Yang pastinya Panji melakukan riset walaupun kecil-kecilan sehingga dia bisa mengetahui kejadian tersebut. Dan sudah jelas konteksnya di zaman sekarang, kejadian tersebut sudah tidak relate lagi. Gitu. Bisa jadi pada saat itu adat tersebut menimbulkan kemiskinan, dan pada saat sekarang bisa jadi adat istiadat tersebut tidak menimbulkan kemiskinan, yang artinya sudah tidak relate dengan ucapan yang diucapkan oleh Panji Pragiwaksono pada saat itu. Lalu pertanyaannya, kenapa dipersoalkannya pada saat sekarang? Kan lucu gitu kan. Memang ya, tapi saya mau bilang bahwa oknum-oknum ini jelas hanya mengakui sebagai perwakilan masyarakat Toraja, tapi tidak benar-benar mewakili seluruh masyarakat Toraja. Dan hampir bisa dipastikan bahwa orang-orang ini atau oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang hanya mau memframing dan mencari-cari kesalahan orang lain atas apa yang diucapkan oleh orang lain di masa lalu yang pada saat itu tidak menjadi persoalan dan pada saat sekarang bisa saja dipersoalkan oleh oknum-oknum tertentu. Dan kalian tahu,
ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Panji Pragiwaksono diancam denda 50 kerbau untuk candaan ada Toraja. Nah, teman-teman pasti tahu kan arahnya kemana. Nah, untuk teman-teman yang tahu arahnya kemana, silakan komen di kolom komentar. Siap.